warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman Islam, sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti ini. Yang terhormat pula kepada Ibu Salati Asma Hasanah sebagai dosen pengampu bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Problematika Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Indonesia, negaraku, negara kita semua sedang mengalami krisis tentang arti pendidikan yang sejati. Berbagai kepentingan ideologi, politik, ekonomi, bisnis, bahkan militer campur tangan menentukan arah pendidikan dan isinya. Para praktisi pendidikan dan masyarakat umum lupa bahwa pendidikan tidak hanya ada untuk menjadi pengabdi kepentingan eksternal, tetapi juga untuk membuat manusia semakin patuh dan bermartabat. Keutuhan martabat nampak ada pada kemampuan untuk memahami dunia. Namun, pada realitanya, di lapangan para pendidikan hanya menjadi pelayanan kepentingan eksternal. Pendidikan hanya jadi keterpaksaan yang dijalani oleh para peserta didik dan pendidik. Pendidikan hanya menjadi tempat penyiksaan yang justru merendahkan martabat manusia. Sadarilah kawan-kawan. Sering sekali terjadi diskriminasi ilmu, di mana rumpunan ilmu sains dan teknologi dianggap memiliki masa depan yang cerah daripada rumpunan ilmu sosial berupa neura, seni, dan sastra. Hal tersebut menunjukkan adanya faktor penyebab kekurangannya kebebasan peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Di era pendidikan, kehilangan esensinya sebagai proses kerangka berpikir kritis untuk memanusiakan manusia. Plato pernah mengatakan, jika ada yang bertanya apa pendidikan itu, maka jawabannya pendidikan adalah sebuah proses menjadikan manusia menjadi baik, yang menjadi baik akan bertindak mulia dalam perkataan maupun perbuatan. Seluruh masyarakat Indonesia mengakui bahwa negara Indonesia termasuk negara yang kaya sumber daya alam, tetapi masih banyak yang mengalami kemiskinan. Ini adalah sebuah ironi. Banyak negara modern yang keterbatasan sumber daya alam mampu mencapai kemakmuran hidupnya. Ayolah kawan-kawan, ayolah sadarilah. Ada hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa pendidikan dalam pembangunan adalah spektrum yang sangat strategis. Di berbagai negara maju, posisi pendidikan untuk keberhasilan bangunan itu sendiri menempati posisi pertama yang mampu mendorong adanya perbedaan seluruh potensi alam maupun manusia secara efektif dan efisien. Di era revolusi industri 5.0, perkembangan posisi sains dan teknologi begitu mendominasi di berbagai institusi pendidikan. Menurut Lyotard, efisiensi dari aktivitas telah menjadi roh bagi manusia. Masyarakat berteknologi maju dalam masyarakat posisi industri. Kriteria untuk menilai suatu keberhasilan suatu lembaga adalah kinerja, yang artinya kinerja memaksimalkan masukan dari keuangan. Mau tak mau pendidikan terpengaruhi oleh cara pandang seperti ini. Pendidikan hanya didesak memenuhi kebutuhan individu yang memersatukan efektivitas dan efisien di atas segalanya. Ketika kinerja pendidikan dengan tolak ukur seperti ini, yang ada hanya sekedar pemersatukan tenaga kerja untuk memuaskan dahaga kepentingan pasar dan lupa nilai-nilai kemanusiaan. Jangan takut kawan-kawan, hadapilah ini. Tantangan dasar yang besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana cara kita menyikapi pendidikan secara melawan semua. Pemerintahan harus mendorong perubahan ini. Perubahan diawali dengan keberanian diawali dengan kecerdasan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.